Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Ilamu fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama berharap keridhaan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita terus menyampaikan sanjungan dan pujian hanya untuk Allah Rabbul Alamin, untuk Allah tabaraka wa taala, untuk Allah azza wa jal, yang mana alhamdulillah tak terasa tinggal menghitung hari. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menyampaikan kita pada satu bulan yang kita nanti-nantikan, satu bulan yang para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindukan, bulan yang malam dan siangnya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan pintu-pintu rahmat, bukakan pintu-pintu ampunan. Bahkan bulan di mana perkataan seorang hamba yang baik maka akan berbekas pahala yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan lalu kemudian gerak dan langkah kakinya pun betul-betul sangat dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di awal malam hari ini kita sampaikan rahmat dan keselamatan sampai pada baginda tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rindu memang kita bertemu dengan orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang langsung Allah pilih untuk menyampaikan risalah, li'anna risalata minallah wa 'ala rusuli al-balag wa 'alaina at-taslim. Memang risalah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullah, hadis pun merupakan bagian daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini minallah, dan tugas para utusan Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan, dan tugas kita adalah menerima dengan besar hati kita, menerima dengan tanpa paksaan, menerima dengan penuh keridhaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gambarannya tidak akan menjadi indah ketika satu dengan yang lainnya tidak pada posisi yang sebenarnya. Allah tabaraka wa ta'ala ini yang lalu kemudian menjadi sumber risalah. Artinya tidak pernah ada makhluk Allah siapapun yang lalu kemudian berani
untuk coba-coba menjadi sumber risalah. Seakan-akan dia itu menjadi sumber kebenaran, bahkan berani menyampaikan dinullah yang tidak pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Maka potretnya menjadi buram. Banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak sedikit seakan-akan dia paling benar, lalu kemudian mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, seakan-akan kelompoknya paling benar, seakan-akan amirnya itu maksum. Jangankan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kewenangan untuk membuat sesuatu. Dan ternyata sampai detik ini yang kita lihat, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu di dalam agama melainkan pemberangkatannya dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa'i in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yantiqu 'anil hawa, berbicara seputar agama berangkat dari hawa nafsunya. Kita jujur malam hari ini terkadang benar apa yang kita sampaikan tapi tidak benar ketika menyampaikannya. Benar di dalam menyampaikannya tapi tidak benar isi yang disampaikannya. Akan menjadi parah lalu kemudian tidak benar ketika menyampaikan dan isinya pun bukan bersumber dari zat yang maha benar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lalu kemudian ma'asyiral muslimin, kita ringan malam hari ini akan melanjutkan mubahatsah ya, yang sangat besar, karena dianggap besar oleh orang-orang terdekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait berbicara Ramadan, berbicara saum, berbicara beramal di bulan Ramadan yang berkah ini. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, berbicara Ramadan bukan berbicara budaya dan kebiasaan. Berbicara saum bukan berbicara kebiasaan leluhur kita. Berbicara syahrul Ramadan bukan berbicara bulan yang dibikin oleh orang-orang selain Islam. Berbicara Ramadan berarti berbicara tentang ibadah. Berbicara ibadah berarti berbicara tentang ilmu, dan berbicara ilmu berarti berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbul alamin wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kau ikuti apa-apa yang laisa laka, engkau tidak memiliki, bihi, terhadap sesuatu yang tadi, ilmun, pengetahuan. Jangan sekali-kali kau ikuti siapapun dan apapun yang antum sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang masalah itu. Ayat ini ma'asyiral muslimin menjadi satu batasan yang ketat di dalam masalah agama. Tidak lalu kemudian karena banyaknya orang yang melakukan maka dijadikan standar bahwa ini kebenaran. Tidak karena tokoh-tokoh yang melakukan maka lalu kemudian kita pun katakan benar karena tokoh mengatakan benar. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, izinkan saya malam hari ini dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, maka kita akan lanjutkan mubahatsah ini setelah kemarin di awal kita sampaikan ya, terkait dengan ahmiyatu syahri Ramadan, kenapa mesti disambut ya. Maka ingat lagi, memorinya hadirkan, silakan hadirkan dulu ya, kenapa Ramadan ini mesti disambut. Kita tahu dengan beberapa poin disusul kemudian ya, ada apa keberkahan fi syahri Ramadan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri
membedakan dengan bulan-bulan yang lain. Setelah paham kenapa mesti disambut, lalu kemudian apa keberkahan Ramadan, paling tidak pertanyaannya lalu kemudian bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan berkah ini. Bahkan kita pun ingin tahu bocoran bagaimana orang-orang salaf terdahulu ketika mengisi Syahrun Mubarak ini. Ya, sekali lagi awas maudhu'nya, kita akan melihat bagaimana bekal yang mantap, bekal yang indah untuk Ramadan yang berkah ini yang disampaikan para ulama. Lalu kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan bagaimana gambaran orang-orang solih menghabiskan waktu-waktunya fi syahri Ramadan sehingga Ramadannya itu sangat berkualitas. Di awal kita akan sampaikan poin-poin penting terkait dengan mengisi pembekalan khusus beberapa hari ya, menjelang datangnya bulan Ramadan. Kalau Al-Imam Ibnu Taimiyah bahasanya ya, liqudumi syahri Ramadan al-mubarak. Ma fa'alu, apa yang mereka lakukan liqudumi syahri Ramadan al-mubarak. Apa yang mereka lakukan, persiapan terbaik apa yang lalu kemudian mereka lakukan, yang dimaksud adalah orang-orang solih tentunya untuk hadirnya bulan Ramadan yang diberkahi ini. Kemarin di awal kita telah sampaikan ya, para sahabat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai hadirnya bulan Ramadan. Rindu tentunya ya, rindu akan hadirnya Ramadan. Maka hanya orang-orang yang telah merasakan poin di awal, bagaimana keberkahan Ramadan, ya kan? Ada apa kita mesti menyambut Ramadan, maka lalu kemudian muncul keinginan untuk memohon, bahkan kangen hadirnya syahrul Ramadan. Maka sekali lagi di awal kita akan sampaikan apa bekal yang utama. Banyak sekali bekalnya. Intinya pembekalan untuk sampai di Ramadan ini, kemarin pertama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai di Ramadan dengan beberapa riwayat yang telah kemarin disampaikan. Ats-tsani, yang kedua, al-ilmu. Nah, ini kemarin kita sampaikan sebagian. Al-ilmu bi ahkami syahri Ramadan, bi ahkami shaumi Ramadan, al-ilmu bi faraidi shaumi Ramadan, al-ilmu anil mubtilati shaumi Ramadan, al-ilmu bi arkani shaumi Ramadan, al-ilmu bi syuruti shaumi Ramadan, wa ma asbah zalika, dan apa-apa yang semisal yang dimaksud adalah al-fiqhu as-siyam, fikih ya, pemahaman seputar saum Ramadan. Maka pembahasan itu ma'asyiral muslimin, kenapa dianggap penting? Di awal perlu kita sampaikan malam hari ini karena Allah tabaraka wa ta'ala mengawali terkait dengan ibadah-ibadah selanjutnya itu dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha, lalu kemudian di akhir ya Allah menyuruh untuk beristighfar dengan bahasa beristighfarlah lidzanbika ya, untuk dosa-dosamu. Maka di awal kata Syekh As-Sa'di, sebelum Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan untuk beristighfar, dan istighfar di antara bagian daripada ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara untuk melebur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya itu besar. Maka di awal Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah, ilmui. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukharinya membuat satu judul besar, babun ya, al-ilmu qablal qawli wal amal. Satu bab tentang ilmu qablal qaul, qaul itu berkata, berucap, wal amal, dan beramal.
Artinya ma'asyiral muslimin, di sini para ulama sampaikan ada posisi khusus seputar ilmu ini, sehingga tidak seenaknya orang yang tanpa ilmu lalu kemudian berbicara, orang yang belum memiliki ilmu lalu kemudian bersikap, bertindak, ya, berbuat. Maka ketika kita berbuat, ketika kita bersikap, ya, maaf ini disampaikan oleh para ulama, aslahunya itu aqalla mimma afsad, ma afsadu akbar mimma aslah. Orang-orang yang tanpa ilmu lalu kemudian bersikap, berbuat, berbicara, maka mohon maaf, kerusakannya jauh lebih besar ketimbang kemanfaatannya. Jadi al-awal, kenapa mesti kita ilmui dulu seputar Ramadan ini sebelum kita melakukan action, ya, prakteknya masuk di gerbang Ramadan, maka seyogianya kita mesti ilmu dulu. Karena tadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawali kegiatan-kegiatan besar berupa ibadah di awal, mesti kita ketahui dulu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, memang hanya bualan sajalah, ya, hanya igowan saja ketika sebagian kaum muslimin lalu kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukannya ini adalah satu hal yang benar, ya, bentuk menjaga al-muhafadhah ceritanya, yang padahal sekecil apapun apa yang kita lakukan berujung pada konsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayatnya kita sampaikan, dan di ujung ayat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tegas menyampaikan bahwa penglihatan, pendengaran, bahkan al-fuada, kullun ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala mas'ul. Mas'ul itu akan dipinta pertanggungjawaban. Terbayang oleh antum malam hari ini ketika orang tidak paham fiqhus saum, fiqhus siyam, ujung-ujung melakukan saum, ya. Di awal dia tidak paham mesti bagaimana di malam harinya sebelum besoknya saum, maka ketika melihat orang-orang ramai, ya, berkumpul di satu tempat, dipandu oleh satu orang, ya, untuk menyampaikan atau mengidharkan niat, maka diikuti oleh kita yang tidak memiliki ilmu, seakan-akan itu bagian dari syariat di antaranya. Dan kita pun juga melihat sebagian kaum muslimin, ya, lalu kemudian saum, tapi cukup saumnya hanya menahan dahaga dan lapar saja tanpa mengilmui apa yang mesti dilakukan, ya, mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi mesti di awal kita mengilmui terkait dengan masalah ilmu tentang Ramadan itu sendiri. Bahkan jangankan kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan di dalam surah Al-Baqarah, dalam akhta, ya, surah Al-Baqarah ayat 111. Tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan, tilka amaniyuhum. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk surga, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan au nasara, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, kata orang Yahudi, artinya Kristen, Islam, neraka. Pun juga orang-orang Kristen mengatakan demikian. Nah, yang menarik ini kata Allah, tilka amaniyuhum, kenalah itu beberwekan mereka saja, anggapan mereka saja. Jadi kalau anggapan ini boleh, silakan menganggap anu terserah, mangga. Ini anggapan mereka saja. Maka ini konsekuensinya, sampaikan kepada mereka, Muhammad, kul hatu burhanakum in kuntum shodikin. Nah, ini ada kata shodikin. Sampaikan kepada mereka, datangkan bukti, burhanun syar'iyyun wa akliyun. Sampaikan dalil, sampaikan bukti, mana literasinya, mana qala Allah qala Rasulnya. Dan manakala itu tidak ada
berarti perkataan mereka mengatakan bahwa kami yang akan masuk surga ini hanya angan-angan mereka saja. Sementara Islam hadir, lahir dengan kesempurnaan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran. Kama qala Rabbul Alamin, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bukan hanya disempurnakan oleh Allah, bahkan tegas Allah katakan Allah ridho dengan Islam. Siapa di antara antum yang tidak senang, bangga, bahagia manakala ada pada agama yang langsung Allah sempurnakan, bahkan Allah ridhoi? Persoalannya, Islam ini telah Allah sempurnakan, telah Allah ridhoi, seakan-akan kita tidak ingin masuk pada keridhaan dan kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan. Tidak sedikit kaum muslimin melihat ayat itu seakan-akan tidak terlihat. Kasih tambah dalam agama seakan-akan kurang pas, kurang sempurna. Mohon maaf, malah Allah Tabaraka wa Ta'ala menampar kita dengan bahasa am lahum syuraka yang syara'a lahum minad dini malam ya'adhan bihillah. Apa antum punya syarik, punya tandingan? Artinya menciptakan tandingan untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka, ya, yang antum bikin tandingan itu menciptakan, menyariatkan, memberikan syariat di dalam agama yang tidak Allah Tabaraka wa Ta'ala izinkan untuk melakukannya. Dan ini gambaran orang-orang musyrik yang Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran itu. Maka oleh karena itu sekali lagi al-awwal yang mesti ya kita pahami, al-awwal ini al-ilmu ya. Seyogianya sebelum kita melakukan aktivitas saumnya itu mesti kita ilmu. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Dar As-Sa'adah, bismillah, beliau pernah mengatakan bahwa al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Terbayang ketika kita ingin sampai pada satu tujuan tapi tidak ada petunjuk ya. Al-amil bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan, ya, melakukan perjalanan tanpa petunjuk arah. Kemana ini? Bingung. Maka sekurang-kurangnya dia capek dalam perjalanannya. Betul tidak? Kita muter-muter di kota ini. Terbayang waktu habis. Betul tidak? Jasad capek. Ya, jelas materi pun menjadi sedikit berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju Allah ini perjalanan yang sangat mulia ya. Perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kampung akhirat ini. Maka untuk sampai ke kampung akhirat ini tidak bisa hanya bermodalkan nekat saja. Ya, kalau antum mau berangkat kemana di dunia ini modal nekat nggak ada perkawis, silakan. Tapi berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup modal nekat, tidak cukup modal semangat. Maka di antara modal besarnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Al-Imam Ibnu Taimiyah, gurunya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menambahkan, beliau mengatakan bahwa man faraqad dalilah, siapa orang ya yang memisahkan diri dari dalil yang dimaksud petunjuk tadi, dalas sabila, maka sesat jalannya. Orang yang memisahkan diri dari dalil, dari petunjuk ya, maka dalas sabila, jalannya akan sesat. Pertanyaannya, apa itu dalil? Wad dalil, kata beliau melanjutkan, wala dalila illa bima jaa bihir rusul atau bima jaa bihi ar-rasul,
dan tidak ada dalil di dalam agama kecuali apa-apa yang didatangkan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas masalah muslim. Kurang sempurna apa lagi Islam ini? Jauh kita dari Muhammad SAW, jauh kita dari hadis, maka jauh dari dalil. Dan ketika jauh dari dalil, maka akan sesat di dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat. Yang lucu, siapapun orangnya ketika ditanya ingin masuk surga, neraka, apa jawabannya? Jelas masuk surga. Dan perjalanan menuju surga itu alamatnya jelas. Maka ketika alamatnya tidak tahu dan memaksakan diri memakai alamat yang palsu, maka capeklah perjalanan itu. Siksanya sangat luar biasa. Nanti kita akan sampaikan, ya, bagaimana orang-orang yang tanpa ilmu dalam saumnya ini dengan mudah dan gegabah menyebarkan hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya. Mana dalilnya? Antum temukan dalil, maka ingat perkataan yang mulia tawadhunya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku akan merujuk. Subhanallah. Idza wajadtum dalilan sahihan, ini Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad, maka fa'ahbirni. Di keterangan yang lain fa'allimuni, beritahu aku, maka aku akan merujuk kepada dalil yang sahih. Ini siapa? Imam Asy-Syafi'i. Siapa kita? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di antara imam mujtahidin, dengan tawadhu'nya berani merujuk ketika ada dalil-dalil yang sahih. Sekali lagi, siapa kita? Apa karena bentrok dengan kelompoknya, berbeda dengan ormasnya, ada kepentingan itu, ini, dan seterusnya, lalu kemudian menjadi sombong dengan tidak mau menerima dalil yang sahih? Cukup dengan apa yang diterima di kelompoknya, apa yang ditemukan dari leluhurnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai orang-orang musyrik dulu itu mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi abauna, cukup ya kami pada apa yang pernah ditemukan oleh bapak-bapak kami dulu. Aduh. Bahkan mereka ya terhadap petunjuk bapak-bapaknya, ya, leluhur-leluhurnya betul-betul mengikuti. Tapi di sisi lain Allah sindir mereka, ya. Apa sekalipun mereka itu la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun, sekalipun mereka tidak memiliki pengetahuan dan tidak mendapatkan petunjuk, apa antum juga mau terus ikut? Ini sebetulnya tamparan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka yang cara beragamanya mengikuti leluhur mereka. Maka ya, semboyan yang sangat luar biasa ini, mantap sekali yang kita abadikan semboyan ini, al-muhafadatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita jaga ya apa-apa yang dulu ya, pernah terjadi. Yang dimaksud adalah apa-apa tradisi atau apalah ya yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita, tapi sembari kita temukan, bukan berarti baru adanya, baru kita temukan, tapi di sana ada kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Ini jauh lebih bersikap bijak ketika dia beragama di dalam Islam itu. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, bekal yang awal ini ya, atsani mungkin ya, bekal yang sangat luar biasa adalah al-ilmu. Sampai-sampai seorang sahabat tadi yang kita temukan dalam Majmu'atul Fatawa, bahwa man abidallah, siapa orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bi ghairi ilmin, tanpa memakai ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Apa-apa ya
kerusakannya dari apa yang ia perbuat ini jauh lebih banyak ketimbang kemaslahatan sebab apa yang ia lakukan. Sekali lagi bahasanya, siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kerusakannya jauh lebih besar ketimbang kemaslahatannya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi sangat penting ya kita mengilmui seputar Ramadan ini ya, sehingga lalu kemudian sekali lagi Ramadan tahun ini jauh lebih berkualitas ketimbang Ramadan yang telah lalu. Ats-tsalits, yang ketiga ya. Sebelum kita nanti menyampaikan bagaimana cara mengisi hari-hari Ramadan, kemarin kita pernah sampaikan bahwa bekal yang selanjutnya adalah keseriusan. Yang dimaksud adalah qawatul i'tiqadi wal bil qalbi, kekuatan ya, di dalam hati kita akan hadirnya bulan Ramadan ya, dengan mempersiapkan berupa kita jauhi perkara-perkara yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan perkara-perkara yang menjadi sarana untuk dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izzinabu ma yubaiduhu anillah. Kita menjauhi apa-apa yang akan menjauhi diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian-kelalaian apa saja? Seperti misalnya alat komunikasi ya, yang tidak sedikit, jangankan di luar pengajian, sedang melakukan taklim kajian masih juga senang pegang-pegang yang seperti itu. Bukan mestinya melakukan persiapan untuk mendengar ilmu, malah senang ya, pegang-pegang seperti itu. Bahkan tidak sedikit sedang berbicara serius ya, dengan guru misalnya atau dengan siapa, masih juga pegang-pegang. Maka pernah saya sampaikan, coba lihat lagi bagaimana adab-adaban yang mesti kita lakukan ya. Karena walau bagaimanapun hal itu akan lalu kemudian menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala fi syahri Ramadan. Hindari itu, stop ya. Main apalah permainan yang ada ya di HP itu, main catur atau apalah namanya ya, stop. Tidak ada apa-apa yang bisa menjauhkan dirinya lalai ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, amankan. Televisi misalnya bukan tidak bermanfaat, tapi kadang tayangan-tayangannya banyak. Kalau kita tidak saring, maka banyak tayangan-tayangan yang lalu kemudian membawa kita ya menuju kelalaian. Terdengarlah azan, banyaklah kelalaian. Maka cukup Ramadan tahun ini yang hanya 29 atau 30 hari ini ya, kita habiskan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti sebaliknya, poin yang selanjutnya justru kita melakukan ma yuqarribu ila taatillah. Poin selanjutnya kita coba bikin sarana-sarana yang lalu kemudian akan mendekatkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa an-nafsu in lam tastagilhu bil haqqi istaghalahu bil batili. Jiwa kalau tidak sibuk dengan hal-hal yang benar, yang baik, maka jangan aneh, pasti akan sibuk dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Yuk mari kita sadari malam hari ini, orang kalau tidak sibuk mengingat Allah pasti sibuk mengingat makhluk, betul tidak? Silahkan antum lihat. Orang kalau tidak sibuk bikin program menuju Allah, pasti sibuk bikin program ya menuju makhluk. Silakan. Orang kalau tidak sibuk mengingat Allah, tadi udah menyebut-nyebut Allah, maka akan sibuk menyebut-nyebut makhluk. Orang yang kalau tidak sibuk ya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan sibuk dengan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pun juga orang ketika tidak sibuk kecintaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan aneh kalau hatinya disibukkan dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang karena tidak sibuk masalahnya, hatinya
mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan sibuk. Pun juga orang ketika tidak sibuk melihat kebaikan-kebaikan orang, melihat ketaatan-ketaatan orang, kenapa si fulan bisa ta'ah seperti itu? Kenapa bisa istiqomah dalam kajian itu? Kenapa bisa tertalal Al-Quran? Kenapa mudah menyampaikan materi? Kenapa bisa mempraktikkan materi? Orang kalau tidak sibuk melihat itu, maka akan sibuk melihat kejelekan-kejelekan. Dan ini rumus dalam kehidupan itu. Pun juga ketika orang tidak sibuk mengumpulkan amal, maka akan sibuk mengumpulkan nominal. Ini rumus. Silakan. Orang kalau tidak sibuk dengan kekhawatiran berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sibuk hatinya, ya, muncul kekhawatiran dengan apa yang terjadi di depan makhluknya. Dan ini rumusnya. Maka oleh karena itu, pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih, beliau pernah mengatakan dengan bahasa ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah antum sekalian terhadap apa-apa yang akan bermanfaat untukmu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Jangan berputus asa, ya. Jangan mental tempe, harus kuat. Pertama, semangat pada sesuatu yang bermanfaat, apapun itu. Yuk mari isi hari-hari Ramadan dengan sesuatu yang akan bermanfaat. Awas, konotasi manfaat ini berarti dua. Kalau tidak manfaat dunia, berarti manfaat akhirat. Siapa yang mengatakan kalau keluar rumah untuk berdagang tidak bermanfaat? Tapi ketika hatinya tidak dibawa menuju darul akhirah, maka cukup manfaatnya hanya fid dari dunia dunal akhirah. Sementara kata Allah, wa man yurid hadzal dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min khalaqin. Orang yang dimaksudkan dengan apa yang ia lakukannya harta dunia, maka Allah akan berikan. Bahkan di ayat yang lain, ya, mereka di dunia ini la yubkhathun, tidak akan dirugikan dengan bentuk-bentuk kesibukan-kesibukan, bisnis-bisnisnya, ya, piduitin, proyek-proyeknya. Allah tidak akan hinakan dengan itunya. Tapi disayangkan di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Padahal darul akhirah ini kehidupan yang sejatinya. Darul akhirah kehidupan yang abadi. Maka capek, hina kita di kehidupan yang singkat ini, yang sesaat ini, mohon maaf, kita tidak menciptakan sebab-sebab kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Maka sangat rempong sekali ini. Dan ingat perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan, ya, tidak ada sesuatu setelah kebaikan ini berarti kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka ketika tidak sibuk dengan yang bermanfaat, maka kita akan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini dari ini. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah hak, maka ini sesat setelahnya itu. Artinya kalau antum cari, ya, kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tidak seperti itu berarti yang antum cari adalah kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada. Maka sekali lagi, poin ketiga dan keempatnya, kita jauhi sarana-sarana yang menjauhkan diri kita kepada Allah, dan kita ciptakan, kita bikin sarana-sarana untuk bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala, cukup kiranya untuk bekal-bekal, ya, menjelang datangnya syahrul Ramadan. Ya, di awal kita berdoa, lalu kemudian kita ilmui, lalu kemudian kita ciptakan sarana, ya, mendekatkan diri, sarana yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dipersiapkan ruhan wa jasad, kemarin ya kita sampaikan, secara ruh dan jasad.
Jadi kalau tadi ada ilmu, berarti ini mengisi ruh, disiapkan ruhnya seputar Ramadan. Ilmu berarti mengisi ruh. Ya, secara jasad yang dimaksud adalah yang tadi. Kita ciptakan suasana-suasana mendekatkan diri kepada Allah, karpet, bersihan. Subhanallah. Yuk persiapan. Rumah ya, kamar ditata rapi, tidak seperti kapal pecah. Diciptakan. Akan bagaimana suasana nyaman kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak nyaman, maka diciptakan suasana yang nyaman. Aduh ya, kurang angin haridang, maka ciptakan pokoknya sarana-sarana yang akan mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nyaman kita beribadah, maka bikin. Pun juga tempelan-tempelan di rumah yang lalu kemudian melupakan kita dari Allah, maka amankan. Patung-patung misalnya, gambar-gambar bernyawa dan seterusnya, mohon maaf ini malaikat tidak akan hadir di rumah. Maka oleh karena itu amankan juga, amankan. Ya, tidak boleh. Di Ramadan ini betul-betul bulan di mana kita masuk pada madrasah, artinya tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mentarbiyah kita dengan kesabaran, ketakwaan, ya kan? Kemaksimalan di dalam beribadah, berbagi, ya kan? Lalu kemudian memunculkan perasaan, ada simpati dan empati kepada teman yang lain. Ini di madrasah Ramadan. Maka sekali lagi, seyogianya kita ciptakan sarana-sarana ke arah sana. Biarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, mohon maaf ini ya, menyertai kesendirian kita di bulan Ramadan ini, di malam-malam hari Ramadan. Subhanallah, enak ya terdengar. Jadi alhasil sekali lagi, persiapan yang ringan ini yang saya bisa sampaikan untuk datangnya bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting tadi, ciptakan juga apa-apa yang mendekatkan diri ya, apapun itu silakan ya, ciptakan. Baik, selesai, kita anggap selesai saja untuk persiapan hadirnya Ramadan.